Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Shua, kita berbincang dengan Bu Muti. Ini berbeda, kita fokus pada buku-buku karya Bu Muti. Bu Muti, ini ada buku Muti Journey ya, yang diterbitkan oleh Mas Suneka Publishing ya. Boleh bisa bercerita Bu Muti tentang sekilas buku ini atau buku-buku yang sudah Bu Muti tulis? Gitu ya, Bu. Allah ya. Apa ini ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bu Najma, ini memang buku solo saya ya, yang berjudul Muti Street Journey. Judulnya ini awalnya juga bukan pure dari saya, ada teman bahasa Inggris juga yang membantu untuk membuat judul ini, dan pastinya ini yang menerbitkan juga Matsunepa Publishing. Saya juga kenal baik dengan beliau yang pegang Matsunepa Publishing, ini berada di samping saya. Iya, ini bukan promosi ya, tapi ini untuk menambah wawasan bahwa pertemanan itu insya Allah selama itu baik, itu kita pasti akan bisa produktif dan mendapatkan hikmah di setiap eventnya, setiap momennya. Begini Bu Najma, mengenai buku, sebenarnya dari kecil itu saya suka nulis, entah itu curhat di diary, entah kadang saya ini mengirim di majalah. Ketika zaman saya kecil kan sosial media juga belum ada ya, saya mengirim cerpen-cerpen itu di majalah, dan karena saya tidak berlangganan, saya juga tidak tahu apa itu diterbitkan atau tidak, karena ya keterbatasan waktu itu, dan tidak terhenti sampai di situ. Ketika saya remaja, saya juga mencoba menulis, mengirim ke aneka, dan lagi-lagi saya tidak tahu entah itu diterbitkan entah enggak, pokoknya saya nulis gitu saja. Kemudian ketika SMA itu aktivitasnya terhenti, dan ketika mahasiswa juga terhenti, dan setelah menjadi guru itu keinginan menulis ada muncul lagi. Tapi saya belum menemukan kemana saya ini harus bermuara gitu. Jadi saya awali dengan dunia blogging, dunia blogging. Kemudian kebetulan ada wali murid dari anak teman saya. Jadi anak saya punya teman, itu orang tuanya itu mengenalkan saya ke dunia blogging. Awalnya sudah yang paket yang belum ada rumahnya istilahnya gitu ya, yang nggak berbayar, pakai blog, saya menyebutkan ya, pakai blogspot saja. Saya mencoba menulis di situ. Dengan di situ akhirnya di Instagram itu kok ada teman yang follow, ada yang follow, terus ternyata dia blogger juga, ternyata dia penulis buku juga. Dan ketika saya scrolling Instagram, di situ ada teman yang waktu itu belum jadi teman juga, berkenalan aja. Dia mengadakan lomba menulis, lomba menulis 30 hari menyelesaikan satu buku. Nah di situ saya tertantang, wah kalau ini saya nggak akan bisa. Akhirnya saya tertantang, jadi setiap hari saya dan yang memang peserta itu diwajibkan untuk mengumpulkan tulisan, ya seperti itu. Akhirnya jadi buku ini, dan qadarullah saya Ini termasuk buku pertama, buku kalau yang diterbitkan resmi ISBN. Semua buku yang saya terbitkan itu ber-ISBN. Iya, yang di Matsunepa ini buku solo ya. Yang solo ya. Iya, makanya saya memilih Matsunepa Publishing untuk mencetaknya, selain dia di lingkungan dekat dengan area tempat tinggal saya, seperti itu. Kemudian setelah menyelesaikan tulisan itu, saya ini saya sampaikan memang sejujurnya saya menyelesaikan tepat waktu. Nah, dan dari situ saya akhirnya sering ikut antologi. Antologi itu gabungan dari beberapa penulis, dan dengan mengikuti antologi itu akhirnya semakin luas apa yang saya dapatkan, karena penulis-penulis yang di situ tidak hanya wilayah Jawa Timur, tetapi penulis se-Indonesia tergabung di situ. Baik itu tulisan yang tentang religi seperti buku mendekat yang mana ya,
mendekap rindu Faituwar itu antologi dengan teman-teman penulis Indonesia. Kemudian ada buku Aku Anak Baik, itu yang dipakai, yang dilingkan dengan tematik untuk anak-anak SD. Ya, kemudian ada satu lagi juga buku dilingkan dengan anak SD juga. Yang barusan saya dapatkan ini judulnya Anak Rantau. Ya, itu juga penulis Indonesia. Kalau yang Anak Rantau ini memang berkisah tentang perantauan yang memang bukan hanya sekedar perantau biasa, enggak, tapi di situ ada suatu perjuangan yang sehingga orang tersebut bisa mencapai apa yang diinginkan, gitu, seperti itu. Dan kebanyakan memang teman-teman itu dia di luar Jawa, dan ada juga yang di luar negeri di buku Anak Rantau tersebut. Tapi punya komunitas yang suka menulis ya, sama ya, harus diasah di sana ya. Iya. Punya bakat, biar semakin tumbuh itu harus punya komunitas menulis itu ya, terpacunya dari situ. Iya. Dan ini Bu, yang terpenting adalah dari menulis kita bisa mengendalikan emosi diri kita sendiri. Itu yang kemudian rasakan Iya, manfaatnya ya. itu yang saya rasakan. Jadi kita tidak langsung terucap apa-apa, itu kita ukur dulu. Oh iya. Dengan bermain kata itu juga saya dapatkan dari tulisan, dari menulis. Kan tidak terhenti di tulisan ini sekaligus ya Bu Lesma ya. Mungkin bisa sebagai wawasan untuk para pemuda juga, dan tidak hanya untuk kita yang di instansi, untuk ibu-ibu di rumah juga, kita ini melalui menulis kita juga bisa berkarya. Iya, tidak terhenti juga melalui tulisan, dengan melalui blog. Dengan melalui blog kita juga bisa menghasilkan penghasilan ya. Dari segi finansial kita bisa dapatkan. Pertemuan itu bukan tulisan pertama di awalnya. Iya, bukan hanya ingin curhat aja awalnya. Ketika saya awal lihat, sekarang kalau saya lihat awal tulisan saya di blog itu lucu ya. Kok isinya curhat aja? Iya, kok isinya curhat aja kayak gitu. Tapi sekarang ya semoga lebih bijak dalam menulis. Jadi kalau yang membaca juga bisa menikmati. Kalau isinya terlalu banyak curhatan ya sebutkan gimana ya Bu. Dan berlanjut juga dalam dunia blogging itu tidak hanya kita asal menulis, tidak hanya mencurahkan isi hati, dan ada juga beberapa produk endorse yang masuk. Iya, seperti itu. Bisa kita jadikan wawasan, kita jadikan selingan ya ketika kita santai di rumah. Kemudian ada produk endorse yang dikirim ke rumah kita, seperti hadiah ya. Terus kita mereview dengan sebenarnya kita itu akhirnya juga tambah senang gitu. Ya, dari situ kemudian ke Instagramnya juga mulai ke dunia endorse juga Bu. Akhirnya jadi bisa kemana-mana ya dari menulis itu. Iya, awalnya hanya menulis curhat. Iya, akhirnya bisa jadi seperti itu. Hobi, jadi profesi juga menghasilkan. Menghasilkan. Gitu Menghasilkan uang. Makin semangat dong begitu. Ya, semangat. Mungkin sebagai catatan ketika kita ini mengarah ke yang untuk penghasilan ya Bu ya. Kita harus selektif. Kita harus selektif dalam memilih produk ketika produk itu tidak membawa manfaat ya, meskipun itu produk itu lagi in atau lagi bagus, tapi kalau kita nggak ini ya gitu nggak cocok gitu ya, gitu tidak perlu diambil seperti itu ya. Pokoknya meskipun sebagai endorsement itu kita juga harus bisa menyikapi semuanya gitu. Jadi kemana-mana ini ceritanya. Bagus memotik ya, jadi inspirasi untuk memulai menulis ya. Kalau sudah hobi, ketemu komunitasnya, kemudian mendapat tantangan, dan akhirnya dicari orang ya. Mungkin bisa ditanya Bu, IG-nya apa, tempat-tempat endorse-nya tadi, maksudnya sosial media seperti apa? Bisa dipromosikan juga nggak apa-apa? Iya. Kalau sosial media saya ya, untuk Facebook itu nama lengkap saya ya, Muti Adun Nasihat. Kemudian untuk Instagram saya ini
Muti Nasihah, ya. Kemudian untuk TikTok ini juga masih baru, saya sebenarnya masih baru itu. Saya juga lupa. Tapi sudah ada satu produk yang masuk di TikTok saya, saya masukkan di TikTok tersebut. Saya lupa ini namanya TikToknya. Inspirasi bagi guru-guru ya yang suka Iya, nulis gitu iya. ya. Inspirasinya bisa melalui berbagai media sosial ya. Iya, untuk TikTok itu @mu2t07 itu. Dan memang yang pengikutnya juga tidak banyak karena saya juga masih baru. Dan ketika Bu Najwa tadi menyampaikan kan bisa ditularkan gitu ya ke guru-guru. Iya. Ini sudah ada yang di madrasah itu sudah ada, sudah muncul embrionya gitu. Saya amati aja. Sekarang ini ya, saya gitu, nggih Bu katanya gitu, menjawab dengan bahasa Jawa. Nggih Bu, kenapa? Menyenangkan gitu. Nggih Bu, bukan karena finansial yang kita dapatkan, tapi karena wawasan yang kita dapatkan. Salah satu yang saya dapatkan untuk endorse seperti ini kan kita tidak ketemu langsung. Iya, betul. Kita tidak ketemu langsung, kita juga ada deadline. Karena kita juga bukan artis yang yang nominalnya juga besar enggak kan. Kita kan mengikuti di situ rate-nya berapa kan kita mengikuti saja. Disiplin. Iya. Jadi ketika kita tidak memenuhi deadline tanpa alasan yang jelas, otomatis di grup kan usernya, kita wah ini berapa orang ini tahu seperti apa kinerja kita gitu. Jadi disiplin itu saya dapatkan dari situ. Cara MG manajemennya mengatur atau menghandle anak buah seperti apa itu juga saya dapatkan dari situ. Dan ini bisa saya terapkan di madrasah meskipun tidak saya serap semua. Kepala madrasahnya Iya, ya seperti itu. Akhirnya ketemu yang punya. Ternyata menerapkannya seperti ini. Karena mereka itu juga bukan asal-asalan MG-MG-an yang itu kayak gitu ya. Menyenangkan Bu Witi ya. Menyenangkan Awalnya jadi ingin menyampaikan sesuatu melalui tulisan bisa kemana-mana ya. Sekali kan. Ya. Terima kasih Bu Witi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berbincang lagi ya ke depan ya. Saya tunggu karya-karya berikutnya. Insya Allah. Boleh memberikan di Mas Mewah pusing lagi. Itu ya, alhamdulillah. Iya. Free deh untuk Bu Witi. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tunggu. Karena kalau ya yang kemarin saya yang menerbitkan di Mas Suneva ini kan saya minta yang gimana itu gini, ya wes gitu loh. Nah, itu loh yang saya mau karena puas kita ikuti ya, kita ikuti kemauan apa kita waktu ikuti, itu, kita melayani, memuaskan ya semua yang nggak di dalam lo kan kemarin sudah begini kalau ini enggak, jadi ya itu insya Allah lah untuk berikutnya saya menerbitkan lagi. Iya, senang sekali ketemu Bu Muti, bisa berbagi banyak hal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.